Bus hantu gaib jurusan Banyumas Tegal. Namaku Dikin. Ini kisahku waktu masih remaja. Aku asli Tegal. Namun saat SMK aku PKL di perusahaan IT di Kabupaten Banyumas, tepatnya di kota Purwokerto. Kota Purwokerto hanya julukan saja. Aslinya itu masih masuk wilayah Kabupaten Banyumas. Walaupun sekarang sudah ada rencana pemekaran untuk memisahkan diri dari Banyumas. Tapi sampai sekarang 2024 belum juga mekar. Dan kejadian yang aku alami ini terjadi pada tahun 2009. Pada saat itu aku masih kelas 2 SMK. Singkat cerita, dari SMK ku yang dapat tempat PKL di Purwokerto ada sekitar 10 orang. Namun dibagi menjadi 5 tempat atau 5 perusahaan ya. Jadi di satu perusahaan ada 2 orang. Itu baru dari sekolahku, belum sekolah yang lain. Dan saat itu aku di sana bersama Eko, teman satu kelas. Kami PKL di sana selama 2 bulan. Aku lupa nama perusahaannya. Tapi yang pasti itu adalah jasa penyedia layanan internet swasta. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu libur, aku selalu pulang seminggu sekali menggunakan bus. Karena aku nebeng motor Eko saat pergi ke Purwokerto. Jadi kalau pulang sendirian ya harus naik bus. Tidak seperti Eko yang pulang sebulan sekali dan tinggal naik motor. Itu karena si Eko broken home. Dia pulang sebulan sekali saja cuma karena uangnya habis. Nah, pada minggu ke-6, tepatnya pada hari Jumat, kebetulan sedang banyak pemasangan internet. Akhirnya aku dan Eko baru bisa balik ke kos pada jam 9 malam. Eko bilang sudah malam, kalau mau pulang besok saja, atau tidak usah pulang minggu ini. Tapi uang sakuku sudah hampir habis, dan kalau pulang besok jadi terasa singkat sekali di rumah. Akhirnya aku beranikan diri pulang malam-malam. Sekitar jam 10 malam, aku diantar Eko dengan motornya ke terminal bus Bulu Pitu. Saat hampir sampai ke terminal, Eko melihat bus yang biasa aku tumpangi baru saja keluar dari terminal. Kemudian dia langsung tancap gas dan menghentikan bus tersebut. Tapi anehnya, aku tidak melihat ada bus keluar dari terminal. Tak mau berpikir negatif, mungkin saja saat itu aku sedang ngalamun, dan tanpa basa-basi aku naik bus dan mengucapkan terima kasih pada Eko yang sudah mengantarku. Di dalam bus, para penumpang terlihat pucat dan dengan ekspresi yang datar. Beberapa menggunakan pakaian normal, namun beberapa lagi ada yang menggunakan jas rapih. Mungkin baru saja pulang kerja, pikirku. Namun yang aneh ada segerombolan 4 orang yang menggunakan jubah hitam. Ada lagi 2 perempuan yang menggunakan baju serba putih dan rambut panjang yang acak-acakan. Dalam hati aku berpikir, ini lagi ada apa kok aneh-aneh saja pakaiannya. Untunglah bus lumayan sepi, jadi aku duduk di kursi yang kosong. Namun selama perjalanan, bulu kuduku terus berdiri. Suasananya benar-benar bikin aku merinding. Sesekali mereka memperhatikanku, dan saat itulah suasana jadi makin merinding. Aku selalu berpura-pura melihat jendela bila mereka memperhatikanku. Disinilah aku menemukan keanehan lagi. Aku melihat stiker bulan Ramadan bertuliskan 1480 Hijriah
Itu kan sudah lama banget, tapi stikernya masih utuh, walau terlihat sudah kusam. Beberapa jam kemudian, akhirnya aku sampai. Lega sekali rasanya. Namun anehnya lagi, saat aku memberikan uang 50.000 ke Kernet Bus, dia memberiku uang 45.000. Padahal harga tiketnya 30.000. Saat aku bertanya, katanya sudah benar, harga tiket cuma 5.000. Lah kok bisa murah banget? Aku tidak turun di terminal karena rumahku dekat dengan jalur bus. Ya, salah satu keberuntunganku agar tidak perlu merepotkan orang tua di tengah malam gini. Aku pun coba buka HP. Hal yang membuatku terkejut adalah jam pada HP-ku menunjukkan pukul 10:20. Karena tak yakin, aku pun coba bertanya ke pedagang di warung sambil membeli minuman. Dan ternyata benar, sekarang masih jam 10:20. Ini kan tepat waktu aku masuk bus. Dan beberapa waktu kemudian aku cerita ke teman-teman PKL. Banyak yang bilang aku naik bus gaib, walau ada saja yang tidak percaya. Semenjak itu aku jadi takut naik bus pada malam hari. Sayangnya sampai sekarang aku tidak berhasil mengungkap kenapa bus itu menjadi bus gaib. Tapi kemungkinan besar karena kecelakaan. Karena memang ada bus jurusan Purwokerto Tegal yang kecelakaan sekitar 1 tahun kemudian dari tahun yang tertulis di stiker dalam bus. Dan memang tidak masuk berita, atau mungkin hanya masuk berita koran, jadi jejaknya hilang, ya jejak digitalnya hilang. Karena pada saat itu web berita belum populer. Itu pun aku tahu karena memberanikan diri bertanya pada petugas terminal maupun supir dan kernet bus. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Kak Agi. Nantikan cerita-cerita selanjutnya di channel Desa Gaib. Salam merinding.